Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Sub pokok pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengenai masalah penelitian. Dengan learning outcome yang nantinya akan dicapai adalah yang pertama adalah mahasiswa mengetahui mengenai pentingnya permasalahan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui sumber-sumber permasalahan. Yang ketiga, mahasiswa memahami mengenai kriteria masalah yang baik. Dan yang keempat adalah mahasiswa bisa membentuk rumusan masalah. Jadi, yang terakhir, ini akan menjadi tugas mingguan Anda semua adalah membentuk rumusan masalah. Apa itu masalah? Dan apa itu rumusan masalah? Kita sudah sering mendengarkan mengenai rumusan masalah, dan kita juga sering mendengar mengenai masalah itu apa. Masalah sendiri adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Berbeda dari namanya rumusan masalah. Kalau rumusan masalah adalah suatu pernyataan atau pernyataan yang dicarikan jawabannya, diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data. Jadi kalau masalah itu hanya kesenjangan antara yang diharapkan dan apa ya dengan yang terjadi. Ya. Jadi saya punya masalah nih, masalah keuangan. Saya butuh makan, tidak punya duit, itu masalah. Tapi kalau rumusan masalah adalah suatu pertanyaan atau pernyataan, ya, ada pertanyaan atau pernyataan, ya, di sini menyatakan pertanyaan dan pernyataan yang dicarikan jawabannya. Harus ada jawabannya yang diawali dengan pengumpulan data. Jadi kalian harus mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan atau pernyataannya, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Jadi setelah datanya ada, kalian harus diolah, tidak hanya dikumpulkan saja. Mengolahnya dengan apa? Kalian tahu ada namanya SPSS dan lain-lain. Nah, pengumpulan datanya dengan apa? Ada dengan kuesioner, ada dengan laboratorium. Itu salah satu contohnya pengumpulan data. Oke. Rumusan masalah mengapa menjadi penting? Ya. Karena rumusan masalah ini menyatakan secara terurai pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui pengujian secara empiris. Lalu rumusan masalah juga menyatakan secara lengkap dan terperinci ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Jadi, untuk 1 dan 2 ini, rumusan masalah harus menyatakan secara terurai pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Itu alasannya mungkin rumusan masalah kalian tidak hanya 1, tapi ada 2, ada 3. Nah, karena harus terurai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mau dicari jawabannya. Lalu, yang kedua adalah terperinci ruang lingkup masalahnya seperti apa yang mau diteliti. Jadi tidak sangat luas, harus terperinci, harus ada batasan, harus teridentifikasi. Kenapa kok ini menjadi penting? Karena rumusan masalah ini akan menjadi yang ketiga adalah penentu pembahasan dan dalam penelitian. Jadi dari rumusan masalah akan menjadi penentu apa yang akan dibahas. Untuk bisa dibahas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai kompas atau pemandu arah kerja seseorang peneliti dalam menyusun instrumen penelitian, menggali data, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan. Dengan adanya rumusan masalah, maka kalian bisa, Anda semua bisa menyusun instrumennya, instrumen penelitiannya seperti apa, cara menggali datanya bagaimana, lalu analisisnya
Analisisnya seperti bagaimana? Pakai analisis apa? Dan yang terakhir, ditarik kesimpulan. Itu alasannya kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah. Ya, itu alasannya. Kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulan juga ada 3. Karena kalian akan menarik kesimpulan. Jadi rumusan masalah ini adalah untuk menarik kesimpulan. Oke. Rumusan masalah juga punya fungsi. Ya. Kalau tadi itu sangat penting, kepentingannya apa? Sekarang rumusan masalah ini berfungsi sebagai pendorong. Pendorong seperti apa? Pendorong penyebab penelitian dapat dilakukan. Jadi dengan adanya rumusan masalah, maka penelitian dapat dilakukan. Oh, saya punya masalah nih dengan diabetes. Nah, pendorongnya ini. Oh, jadi saya harus membuat makanan yang rendah gula. Nah, ini rumusan masalah sebagai pendorong. Rumusan masalah juga berfungsi sebagai pedoman. Apa itu pedoman? Adalah penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Jadi, dengan adanya rumusan masalah, Anda semua bisa menentukan arah atau fokus penelitiannya mau kemana. Mau dikembangkan seperti apa. Kalau di lapangan bagaimana. Nah, ini rumusan masalah dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, rumusan masalah juga berfungsi sebagai penentu. Apa itu penentu? Penentu adalah jenis data apa saja yang mau Anda semua gunakan. Karena permasalahan ada macam-macam. Kalau deskriptif, maka rumusan masalahnya akan menggambarkan. Hipotesisnya seperti apa. Nah, ini menentukan ujinya bagaimana, ujinya apa saja. Lalu, dalam penelitian sendiri ada 2 unsur. Yang pertama adalah penemuan atau penentuan masalah dan yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Ya. Penemuan atau penentuan masalah. Makanya rumusan masalah menjadi pokok penting dalam penelitian. Karena sebelum dipecahkan masalahnya, kita harus menentukan masalah tersebut apa. Jangan begitu Anda salah dalam menentukan masalahnya, maka pemecahan masalahnya bisa jadi bias. Karena pemecahan masalah ini memerlukan yang namanya permasalahannya apa, jadi bisa dipecahkan. Nah, sumber masalahnya saya bagi menjadi 3 menurut literatur. Ya. Yang pertama adalah kegiatan bisnis. Sumber permasalahan bisa diperoleh dari kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis seperti apa? Misal, kalian melihat di pasaran banyak makanan yang menggunakan formalin misalkan. Ya. Menggunakan formalin. Bukan. Misalkan ini. Abon lele, misal abon lele. Mau meneliti mengenai abon lele. Dilihat, lele ini ternyata nilainya, kalau lele segar ini nilainya sangat rendah ini, kalau waktu panen raya. Atau kalau kalian lihat panen-panen raya yang lain, buah naga misal. Saat panen raya, buah naga itu harganya sangat murah. Nah, ini termasuk dalam kegiatan bisnis. Ya, permasalahan diperoleh dari kegiatan bisnis. Oh, begitu buah naga ini murah, daripada murah lebih baik saya olah untuk menjadi produk yang lain. Jadilah permasalahan. Permasalahannya apa? Produk buah naga yang melimpah. Ini menjadi salah satu dan ini banyak sekali bisa digunakan. Begitu kalian melihat lingkungan sekitar, kalian bisa melihat permasalahan apa saja yang bisa kalian angkat menjadi suatu penelitian.
Lalu sumber permasalahan yang kedua adalah dengan membaca atau menelaah buku. Anda semua bisa mencari sumber permasalahan dari membaca atau menelaah buku. Itulah alasannya kenapa banyak-banyaklah membaca buku. Buku apapun bisa. Ya. Yang ketiga, ini juga bisa dari penelaahan penelitian sebelumnya. Ini alasannya kenapa banyak dosen meminta Anda semua dalam menulis suatu skripsi atau proposal, kalian diminta melihat jurnal-jurnal yang sudah kalian baca apa saja. Kenapa? Karena dari jurnal-jurnal tersebut kalian bisa memperkirakan, untuk penelitian ini ternyata sudah diteliti nih mengenai tepung buah naga. Yang belum diteliti adalah mengenai batang buah naganya seperti apa, misal. Nah, ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Bisa dilakukan itu. Ini adalah sumber permasalahan yang bisa Anda semua gunakan. Silahkan dilihat kanan-kiri, membaca buku, membaca jurnal, kira-kira permasalahan apa yang bisa diangkat menjadi suatu topik penelitian. Nah, kriteria rumusan masalah yang baik itu seperti apa? Yang pertama, kalau kita ngomongkan rumusan masalah, pasti ini akan menarik, akan menarik orang untuk melihat, untuk membaca tulisan kalian. Yang pertama adalah rumusan masalah merupakan topik yang menarik. Topik yang menarik seperti apa? Mungkin yang up to date. Itu alasannya juga banyak dosen meminta Anda semua dalam mencari jurnal adalah yang 5 tahun terbaru. Kenapa kok 5 tahun terbaru? Karena ini mungkin topik-topik yang menarik. Kalau saat ini lagi masa pandemi COVID, ya topik apa yang menarik saat ini adalah ya berhubungan dengan COVID. Ya, kalau kita ngomongkan kalau kita di pangan, apa hubungannya dengan COVID? Berarti salah satunya misalkan dengan makanan yang menjadi penambah daya tahan tubuh. Antioksidan misalkan salah satunya. Nah, ini bisa menjadi topik yang sangat menarik. Antioksidan dihubungkan dengan COVID. Nah, ini hal yang menarik dalam mencari kriteria rumusan masalah yang baik. Atau yang berikutnya adalah rumusan masalah juga harus mempunyai kontribusi terhadap perkembangan teori. Ya, jadi teori yang bisa kalian kembangkan apa? Kalau tadi ngomongkan COVID dihubungkan dengan antioksidan, berarti teori pengembangan antioksidan. Oh, antioksidan ini ternyata baik untuk tubuh dan tidak rusak pada suhu sekian misalkan. Ini mempunyai kontribusi terhadap perkembangan teori. Yang ketiga, rumusan masalah juga mempunyai kontribusi terhadap pemecahan masalah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau buah naga tadi itu, bisa memecahkan masalah nih. Waktu panen raya, petani tidak merugi, misal. Yang keempat, rumusan masalah yang baik adalah tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dan analisis data. Jadi, dengan adanya rumusan masalah, kalian sudah bisa nanti harusnya membayangkan kira-kira data apa saja yang akan kalian kumpulkan. Lalu analisisnya menggunakan apa? Jangan terbalik. Jangan terbalik analisisnya apa, baru dicarikan rumusan masalahnya. Tapi dengan rumusan masalah, Anda semua harus bisa melihat pengumpulan datanya seperti apa, pakai data apa, analisisnya pakai analisis apa. Yang kelima, rumusan masalah jangan bersifat yang etis. Etis di sini dalam artian adalah yang berkaitan dengan moral dan agama. Kenapa? Karena kebanyakan nilai moral dan agama akan sulit dijawab secara ilmiah.
berbeda dengan historis. Kalau historis, penelitian historis, kita melihat ke belakang, kita melihat historisnya, sejarahnya seperti apa. Beda dengan etis. Kalau etis itu ngomongkan agama, ngomongkan etika, ngomongkan moral. Bagaimana cara meneliti moral? Agak sulit. Lalu Pak, bagaimana ini kalau ada orang yang meneliti mengenai misalkan halal dan haram? Itu kan moral juga. Beda. Kalau halal dan haram kita melihatnya dari sudut pandang penelitian, dari sudut pandang pengujian, uji apa saja yang bisa dilakukan untuk melihat produk ini halal dan haram. Bukan lebih ke arah penelitian ini bersifat, oh ini halal, ini haram. Tidak. Tapi, oh ini dengan penelitian ini kita bisa melihat, oh hasilnya yang akan dicapai adalah dengan uji ini maka akan dilihat nih, oh ini termasuk halal, oh ini termasuk haram. Ini tidak bersifat etis. Kalau bersifat etis ya itu seperti tadi bahwa penelitian mengenai, beda lagi dengan filsafat. Ya, penelitian filsafat ini beda dengan etis. Etis lebih ke arah moral, baik dan buruk misalkan. Bagaimana meneliti baik dan buruk? Persepsi orang akan beda. Lalu yang keenam adalah rumusan masalah juga harus bisa mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya. Ya. Kenapa? Karena rumusan masalah yang baik itu waktunya bisa ditentukan. Waktu penelitiannya, tenaganya bisa dihitung, biayanya bisa terlihat. Jadi begitu kalian nanti dalam melakukan membuat rumusan masalah, kalian juga harus memperhitungkan waktu penelitian kalian seberapa panjang. Tenaga kalian berapa banyak yang dibuat dalam 24 jam ini. Berapa yang mau dieksplor untuk penelitian. Kalian harus bisa menghitung. Biayanya termasuk dihitung detail-detailnya. Untuk beli ini berapa, untuk analisis ini berapa, untuk ini berapa, untuk ini berapa, untuk beli bahan baku berapa, dan lain-lain. Rumusan masalah yang baik harus mempertimbangkan itu semua. Jadi tidak ada yang namanya penelitian, Pak, di tengah-tengah penelitian, Pak, saya kehabisan uang. Lula kemarin gimana? Merumuskan masalahnya kok bisa kehabisan uang? Apakah ada yang salah dari perumusan masalahnya? Ini. Nah, kriteria rumusan yang masalah yang baik, kalau tadi ini adalah secara umum, ya. Nah, sekarang kita lebih ke arah spesifik. Penulisannya bagaimana? Ya, biasanya rumusan masalah itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Di kampus kita lebih banyak merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mungkin nanti misalkan kalian mengikuti penelitian di tempat lain, bentuknya adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Apakah salah? Tidak. Dua-duanya benar. Yang penting dapat mengekspresikan dengan jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Kriteria rumusan masalah yang baik berikutnya adalah menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel yang lain. Coba kalian lihat skripsi kakak tingkat kalian. Ya. Contoh-contohnya. Pasti akan menunjukkan hubungan dengan variabel yang lain. Misal, penelitian mengenai lama pengeringan, jenis pengeringan dan lama pengeringan. Nah, ini apa yang dilihat? Ada hubungan lama pengeringan dengan jenis pengeringan. Lama pengeringannya berapa? Saya mau pakai oven, satunya pakai solar tunnel drying, misalkan, STD. Lamanya berapa? Oh, yang pakai oven saya mau pakai 45 menit, 1 jam, dan 2 jam, misalkan. Lalu yang
Satunya horizontal dryingnya, saya pakai matahari ditaruh di atas atap, ditaruh di bawah misal. Dengan variabel yang lain bagaimana? Saya mau melihat nih kadar airnya gimana, kandungan kimianya seperti apa. Ini harus menunjukkan tindakan yang dilakukan secara jelas hubungan dengan variabel-variabel yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas dan padat. Jadi tidak bermakna ganda atau ambigu. Makanya satu-satu rumusan masalahnya. Dan rumusan masalah juga dipakai sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian. Dan rumusan masalah harus sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Jadi jangan ngomongkan rumusan masalahnya, pengujian antioksidan, judulnya yang lain. Jadi harus runut. Mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, semuanya harus runut. Kemudian yang keenam, rumusan masalah harus dapat diuji secara empirik. Harus bisa ada datanya. Kalau tidak ada datanya itu masuk di etis. Etis tadi etika. Bukan menjadi rumusan masalah yang baik. Dan yang ketujuh, rumusan masalah sekali lagi dapat bermanfaat dalam pengembangan teori atau bisnis. Nah, bentuk rumusan masalah itu seperti ada berapa sih? Ada 3 nih. Ada bentuk deskripsi, ada bentuk komparatif, dan ada bentuk asosiatif. Rumusan masalah deskriptif itu seperti apa? Lalu komparatif itu seperti apa? Permasalahan yang bentuknya deskriptif itu adalah mengungkapkan keadaan variabel secara deskriptif. Kalau komparatif itu lebih ke arah membandingkan, mengcompare. Sedangkan asosiatif itu lebih ke arah kebijakan atau pengungkapan hubungan antar variabel.